pikiran-pikiran cerdas dari Bapak Ibu sekalian silakan dirumuskan. Karena ketika kita duduk di sini, masyarakat menunggu kita untuk pelayanan publik yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita bicara NKRI ini tetap harga mati, ini juga harus harga mati. Mari kita sukseskan Rakerda tahun 2020 Kabupaten Jayapura. Jayapura bisa! Komisi Keuangan siap mencapai target. Komisi Keuangan bisa. Komisi 1 siapa? Komisi 1 yes. Untuk Kabupaten Jayapura, Komisi Ekonomi Bisa. luar biasa. Dalam Rakerda ini tentu banyak hal yang harus disesuaikan kembali. Bahkan harus ada peningkatan sinkronisasi dari seluruh visi dan seluruh misi. Atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura, saya Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura menyatakan sukses Rakerda Kabupaten Jayapura tahun 2020. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Onomi. Hari ini rapat kerja kita dengan tema peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Kabupaten Jayapura berkualitas, sejahtera dan teraman. Dengan subtema melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabilitas. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dokumen RPJMD merupakan pegangan kita semua karena dokumen RPJMD memuat rencana jangka menengah daerah, tapi juga memuat mengenai arahan dari RPJP. RPJMD juga memuat tentang perencanaan dari bawah melalui musrembang itu, aspirasi masyarakat. Ya.
Jadi ini kolaborasi dari 3 hal besar sehingga itu menjadi dokumen. Bagaimana janji-janji politik kepala daerah, kemudian bagaimana kajian-kajian akademik, dan bagaimana aspirasi masyarakat dari bawah. Nah, karena itu dokumen ini menjadi penting sehingga semua pikiran, pendapat, saran, masukan ini bisa kita elaborasi di dalam dokumen itu, dan ini sudah ditetapkan melalui peraturan daerah oleh DPR. Karena itu rencana strategi dari semua OPD, semua instansi yang ada itu juga turunan dari itu. Jadi kita tidak bekerja menurut pikiran, pandangan kita, tetapi itu menjadi pegangan kita. Karena dana yang kita gunakan itu berdasarkan dokumen-dokumen itu, keabsahan-keabsahan dari dokumen-dokumen itu. Pemerintah melihat, pemerintah menerima, pemerintah mensahkan, kemudian dana itu datang. Nah, kita rencanakan 5 tahun. Karena itu tidak boleh lepas dari dokumen-dokumen yang ada. Hanya kita evaluasi, kita mempertajam dia, kita memperbaiki dia. Kalau ada hal-hal baru yang masuk, kita diskusikan. Bapak Ibu sidang Rakerda yang saya hormati, ada beberapa kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Pertama, kita bicara tentang Jayapura menuju ramah anak dan layak anak mulai dari kampung. Kemudian kita bicara tentang tingkat pendapatan masyarakat. Berarti kita bicara mengenai bagaimana membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan. Berarti ekonomi kerakyatan ini menjadi pilihan. Baik kabupaten, distrik maupun dana kampung harus memberikan support supaya semua terintegrasi, terarah dalam satu potensi yang kita miliki. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga bicara mengenai otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi otsus ini jangan hanya di atas kertas saja. Kampung-kampung adat dengan pemberdayaan masyarakat adat itu menjadi penting. Persoalan Papua ada di situ. Pemerintah hadir untuk bisa memberikan ruang itu. Dilihat, karena itu kampung adat, kemudian distrik menjadi pilot project, itu adalah implementasi dari otsus itu. Nah, ini ada yang belum sinkron betul proses pemahaman kita. Kebijakan-kebijakan kita sudah jalan. Ada perda tentang masyarakat hukum adat, ada perda tentang kampung adat, ada peraturan-peraturan, ada Perdasus nomor 18 sampai 23 tahun 2008 itu bicara mengenai hak-hak itu. Nah, ini harus dielaborasi. Satu hal yang bisa menolong kita untuk bisa mengelaborasi secara efektif itu adalah data. Persoalan kita juga di Jayapura ini adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Gugus tugas masyarakat adat, pemetaan batas-batas wilayah, baik antar kampung maupun antar marga dan klan. Nah, kita berharap OPD-OPD yang bersangkutan harus jeli bahwa persoalan dasar ini harus tuntas. Kita punya target di setiap dokumen RPJMD, setiap tahun sudah jelas ini yang harus diselesaikan. Distrik harus menjadi pusat data dan informasi. Satu data di distrik, kita semua ambil data dari sana. Nah, ini pertimbangannya itu kita lakukan. Distrik harus menjadi pusat pemberdayaan, pusat pelayanan publik, pusat data dan informasi, dan pusat pelatihan. Nah, kebijakan-kebijakan ini tolong dievaluasi supaya ini benar-benar kita memberi ruang kepada masyarakat umum. Ya, kalau kita turunkan kewenangan-kewenangan ini ke distrik, berarti masyarakat bisa berpartisipasi lebih besar. Saya pikir itu beberapa kebijakan, dan saya menyampaikan terima kasih kepada semua kita, baik Forkopimda maupun pimpinan OPD yang hadir dan semua pihak atas dukungan kerjasama yang luar biasa. Kabupaten ini bisa konsisten menjaga administrasi keuangan sehingga kita mendapatkan WTP ke-6 6 kali. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk pihak
TNI Polri yang memberikan kenyamanan kabupaten ini. Dan terima kasih untuk semua pihak yang memberikan nasihat, dorongan kepada berjalannya pemerintahan ini. Saya menyampaikan terima kasih secara khusus untuk Forkopimda Kabupaten Jayapura.